ilmu. Untuk mengamalkan itu kan harus yakin, yang kedua harus paham, harus yakin, ya, paham, kemudian tumbuhkan keyakinan dalam diri kita akan kebenaran ilmu tersebut. Insya Allah ilmunya datang dari Allah. Insya Allah yang menyampaikannya juga akan menyampaikan ilmu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, gitu ya Bu ya. Sehingga nantinya apa? Nanti ilmu itulah nanti yang kemudian akan berbicara. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kepada pembelajaran inti hari ini, saya ingin menyamakan dulu persepsi dengan ibu-ibu semua. Ya, semoga persepsi yang kita bangun bersama ini nantinya bisa menjadi motivasi terus untuk kita belajar dengan siapapun, ya kita belajarnya selama yang menyampaikannya menyampaikan ilmu dari Al-Quran atau hadis, gitu ya. Nah, Imam Al-Jauzi berkata, Bu, kenapa Bu kita harus menuntut ilmu? Kenapa kita harus menuntut ilmu? Ya, siapa yang tahu? Jawabannya nanti dikasih aqua sama Kirana. Atau dikasih teh sama bubur ayam, tehnya 2 gelas. Kenapa kita harus menuntut ilmu? Boleh enggak? Apa satu film majalisi? Mangga Bu. Ya. Kita sini aja. Ya boleh bergeser ya. Sini. Insya Allah banyak sekali ya jamaahnya ya. Alhamdulillah. Ya rapat paham ya. Menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Ya, dalilnya apa Bu? Talabul ilmi fardhun 'alal kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Jadi, kalau dari hadis tadi, kenapa kita menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu itu merupakan perintah Allah, bukan perintah Kirana, apalagi perintahnya Bu Nuraini. Bukan perintah Majlis Taklim Misal ya, tapi perintah dari Allah. Jadi karena menuntut ilmu itu merupakan perintah dari Allah, maka memenuhi, mendatangi tempat-tempat kajian, mendatangi Majlis Taklim adalah kewajiban. Ya, karena perintah Allah itu jadi kalau dikerjakan mendatangkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Jadi sesuatu yang wajib itu bukan cuma sholat, bukan cuma puasa, zakat ataupun haji. Menuntut ilmu itu juga adalah kewajiban. Ya, jadi kalau satu pekan kita belum menunaikan kewajiban menuntut ilmu, berarti ada PR dalam hidup kita yang belum ditunaikan. Maka harus segera ditunaikan. Di sini banyak kajian ya. Ada pengajian malam Jumat, ada satu, silakan tunaikan salah satunya. Minimal 1 pekan 1 kali. Lebih bagus ibu menghadiri semua kajian. Jumat hadir ketemu sama Umar Khadijah. Besok Sabtu hadir ketemu sama Umar dan Minggu hadir ketemu sama Umar. Udah kayak obat ya, seminggu 3 kali ya Bu ya. Ibu makan sehari berapa kali Bu? 3 kali, pagi siang sore ya. Jangan kalah sama pemenuhan kebutuhan pokok ibunya sehari 3 kali. Ngaji wajibnya sekali, tapi baiknya minimal dalam 1 pekan itu adalah oleh Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita minimal dalam 1 pekan itu 3 kali. Tuh, silakan pilih Majlis Taklim mana saja yang bisa kita datang. Ya, itu yang kedua. Kenapa kita harus menuntut ilmu Bu? Yang kedua adalah karena menuntut ilmu itu sebuah kebutuhan. Jadi menuntut ilmu itu bukan sekedar kewajiban, tapi juga merupakan suatu kebutuhan. Ya, kita butuh ilmu untuk apa Bu? Benar nggak? Ilmu itu butuh sebuah kebutuhan. Butuh ilmu. Bu, kita ingin nggak menjadi hamba Allah yang ketika kita beramal, amal ibadah kita diterima? Ibu pengen nggak kalau sholat ibu diterima Allah? Pengen. Ibu pengen nggak kalau ibu nutup nutupnya aurat ibu diterima Allah? Pengen. Ketika ibu menjalankan peran sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, pengen nggak dicatat di sisi Allah sebagai istri sholihah, ibu teladan gitu? Pengen nggak? Pengen ya. Nah, gimana caranya bisa menjadi istri sholihah, bisa menjadi ibu teladan, bisa menjadi hamba Allah yang baik dalam ibadahnya? Ketika sholat kita bisa khusyuk, ketika kita berwudu kita benar, gitu ya. Ketika kita pakai baju kita benar sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dari mana caranya kita tahu akan hal itu semua? Ya, kebenaran sebuah amal kita tahunya dari mana? Dari kita mengaji. Jadi syarat diterimanya amal seorang hamba itu adalah ketika niatnya
caranya benar. Nah, jadi itulah kenapa kita harus menuntut ilmu. Ya, kalau kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu gimana wudhu yang benar, gimana apa saja yang membatalkan wudhu misalnya, gitu ya, atau misalnya menutup aurat yang sempurna itu seperti apa, ya Bu ya, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu apa saja, seperti itu yang dibolehkan itu apa saja, bagaimana hukum bekerja bagi seorang wanita, bagaimana hukum mengangkat seorang anak, misalnya gitu ya Bu ya. Nah, itu semua perlu kita pelajari. Maka di dalam kitab Ta'alim ya oleh Imam Al-Jarmuji di situ disampaikan ketika